Oke, mari kita langsung aja bedah bagian yang menarik ini ya. Selamat datang kembali di kupasan mendalam kita. Kali ini, kita fokus ke bagian 3 dari buku How to Talk to Anyone, karya Lil Loans. Judulnya spesifik banget, Cara Berbicara Seperti Seorang VIP. Jadi, misi kita sekarang ini kita mau coba gali teknik-teknik kuncinya dari ringkasan buku ini. Tujuannya, supaya Anda bisa komunikasi dengan lebih berwibawa gitu, lebih berpengaruh. Ya persis kayak seorang very important person lah. Kita intip gimana sih orang-orang penting ini memproyeksikan diri mereka lewat omongan. Betul sekali. Dan yang perlu diingat nih, ini bukan cuma soal milih kata-kata keren aja ya, tapi lebih ke gimana keseluruhan cara Anda membawa diri. Sikapnya, fokusnya, pilihan katanya, itu semua secara gabungan gitu ngebangun persepsi orang lain ke Anda. Persepsi soal apa tuh? Ya persepsi soal status Anda, kompetensi, karisma juga. Itu semua kebentuk dari situ. Oke. Kita mulai dari yang paling sering nih. Ditanya, kerja apa? Nah, kebanyakan kita kan jawabnya jabatan aja ya. Saya manajer, atau saya desainer grafis gitu. Kata buku ini, jawaban gitu tuh, nggak cuma ngebosanin, tapi juga kehilangan momen emas. Makanya ada teknik #25, nutshell resume. Persis. Jadi intinya itu bukan di jabatannya, tapi lebih ke gimana kerjaan Anda itu ngasih manfaat atau nilai tambah buat orang lain. Namanya benefit statement. Gini deh contohnya. Daripada bilang, saya fisioterapis. Coba dia bilang, saya bantu atlet pulih dari cedera biar bisa tanding lagi. Beda kan rasanya? Wah iya ya, langsung beda banget kesannya. Nah, itu langsung memposisikan Anda sebagai orang yang ngasih solusi. Bukan cuma sekedar, ya punya jabatan A atau B. Itu kesan VIP yang kuat. Fokusnya di dampak. Ah, ngerti. Jadi, ini bukan biar gaya aja ya, tapi dasarnya nunjukin nilai yang kita bawa. Itu langsung ngubah suasana pas kenalan. Dan, bagian yang menarik nih, ini bisa kita pakai juga buat hal di luar kerjaan dong ya. Misalnya jelasin hobi atau peran di komunitas gitu. Tentu bisa. Prinsipnya sama aja kok. Fokus ke manfaat atau hasil positif yang Anda hasilkan atau kontribusikan, itu bikin identitas Anda jadi lebih kaya dan lebih nempel di ingatan orang. Oke. Sip. Kita geser ke teknik #28, communication. Penulisnya bilang, kata paling sakti itu bukan saya, tapi Anda. Kenapa nih fokus ke lawan bicara ini penting banget buat kedengeran kayak VIP? Nah, ini nyentuh ke inti psikologi pengaruh sebenarnya. Gini, setiap orang itu kan secara naluriah paling tertarik sama apa yang relevan buat dirinya sendiri. Prinsip WIFM itu loh, what's in it for me? Apa untungnya buat saya? Nah, dengan sering pakai kata Anda di awal kalimat, Anda tuh secara halus nunjukin kalau fokus Anda ya ke mereka, kebutuhan mereka atau keuntungan buat mereka. Contohnya yang tadi itu ya, bukan saya tahu restoran baru enak, tapi Anda pasti bakal suka deh restoran baru ini. Gitu ya, rasanya lebih personal gitu ya. Tepat. Anda langsung masuk ke radarnya lawan bicara. Ini bikin mereka ngerasa dipahami, dihargai, dan ya secara nggak sadar jadi lebih terbuka sama ide Anda. Komunikator yang jago, termasuk para VIP itu biasanya udah intuitif soal ini. Mereka pinter bikin orang lain ngerasa jadi pusat perhatian. Ngomongin soal pilihan kata nih, ada teknik #30 dan #31. Ini nyinggung soal bahayanya klise sama pentingnya punya gaya bahasa sendiri. Kenapa sih kita harus hindarin ungkapan pasaran? Klise, ya kayak tadi Anda bilang, bagai pinang dibelah dua atau sepak terjang itu bikin Anda kedengeran ya gitu-gitu aja, biasa. Nggak orisinal. Orang-orang yang dianggap penting itu seringnya punya cara unik buat ngomongin ide. Oh gitu ya? Iya. Jadi pakai bahasa yang seger, mungkin pinjam kutipan cerdas yang pas, atau malah bikin metafora sendiri, kayak contoh dokter hewan tadi itu, yang nyebut transplantasi kaki ayam, transplantasi paha bawah, itu nunjukin kecerdasan, kreativitas, sama perhatian ke detail komunikasi. Poin bagus tuh. Bahasa unik jadi kayak ciri khas personal gitu ya. Tapi ada catatannya juga kan di buku ini soal relevansi. Jangan sampai kayak contoh orang baca puisi cinta Inggris di kapal pesiar Karibia itu. Gagal total kan karena nggak nyambung sama sekali sama audiens dan suasananya. Kemampuan baca situasi ini penting juga ya.
Penting banget. Kemampuan baca situasi terus nyesuaiin gaya bicara itu kunci. Unik demi unik doang ya nggak efektif juga. Harus pas sama konteksnya. Oke. Terakhir nih, ada teknik yang kayaknya simple tapi sering kelewat. Cara bilang makasih. Teknik #37, never the naked thank you. Jangan cuma makasih, gitu aja. Emang apa bedanya kalau kita tambahin alasan? Nah, nambahin alasan spesifik, misalnya, makasih ya udah nungguin, atau makasih loh buat masukannya yang detail banget, atau makasih banyak udah ngertiin soal perubahan jadwal, itu bikin ucapan terima kasih jadi kerasa jauh lebih tulus dan lebih ngena. Oh, gitu ya. Iya, ini nunjukin Anda nggak cuma sopan basa-basi aja, tapi beneran perhatiin dan hargain tindakan atau waktu orang lain. Detail kecil kayak gini tuh ninggalin kesan mendalam soal kepedulian Anda. Jadi kalau kita simpulkan ya, ngomong kayak VIP itu ternyata bukan soal bakat dari lahir semata ya. Tapi ini kumpulan keterampilan komunikasi yang spesifik dan bisa banget dipelajari. Mulai dari cara ngenalin diri, fokus ke manfaat, terus nempatin lawan bicara jadi pusat perhatian, pakai bahasa yang segar dan pas, sampai cara ngucapin makasih yang lebih berarti. Benar sekali. Dan ya, setiap interaksi kita itu jadi kesempatan buat latihan ini dan ngebentuk persepsi orang lain. Ini jadi mikir juga sih, gimana ya kalau Anda komitmen gitu buat secara konsisten terapin satu aja deh dari teknik ini mulai besok. Perubahan kecil yang diulang-ulang itu sering banget bawa dampak gede loh secara kumulatif ke cara Anda diterima dan dihargai orang. Wah, itu tantangan menarik tuh buat Anda coba di rumah. Coba deh, perhatiin interaksi Anda berikutnya. Ada nggak momen pas Anda bisa ubah dikit cara jawab soal kerjaan? Atau mungkin sekedar bilang makasih dengan lebih spesifik? Coba aja. Terus lihat bedanya. Selamat bereksperimen ya.